Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Mbak, saya dengar Belanda sudah datang ke sini ya? Iya Mbak, itu tidak aman. Bagaimana tekniknya? Saya pikir juga begitu. Hei kalian, tunduk kepadaan, beri hormat. Jika tidak, dirham dan sisinya akan jadi milik kami. Tuhan, kami akan tunduk. Nice. Kelly, berikan sebuah gaun kepada Alan James. Saya ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang terhormat? Tuan Imam Bonjol. Ini sembako untuk kalian. Terima kasih Tuhan, kami pergi dulu. Oke, sekarang ada dua golongan yang bisa kita manfaati. Hah, bagus sekali. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut dua golongan itu. Kita adu domba mereka. Ayo kita jalankan rencananya. I cannot wait. Lihatlah Tuhan, mereka sudah bermain judi. Astagfirullah. Hahaha, aku menang lagi. Ya, Tuhan itu memang hebat. Hentikan permainan ini. Kenapa harus dihentikan? Iya, ini kan tradisi kami. Permainan ini tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan ini. Bermain atau Tuhan akan melaknat kalian. Pergilah kalau kalian hanya melarang kami. Baiklah, kami akan pergi. Baiklah jika itu kemauan kalian. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sunak dan Darmi. Hei kaum Badri, Apa Tuan? Apa ada yang bisa saya bantu? di sini hanya untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Apa dengan kaum adat sehingga Tuhan singgah kemari? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Kita akan melakukan apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh orang lain. Benarkah itu Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambillah uangnya. Tidak Tuan, terima kasih. Kami percaya kepada Tuan. Sudah kalau begitu, ayo pergi dulu. Kita apa dulu? Terima kasih Tuhan. Hati-hati. Berani sekali mereka mengatakan tentang itu kepada kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian mencemarkan nama baik kaum kami? Bukannya kaum kalian yang menyebarkan berita hoaks di penduduk sekitar? Pokoknya kaum kalian telah mencemarkan nama baik kaum kami. Saya akan melaporkan kepada Tuan Imam Bonjol atas pencemaran nama baik kaum kami. Jika kamu ingin melaporkan kepada Imam Bonjol, saya akan melaporkan kepada pemimpin saya. Saat itulah kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana. Hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Tidak usah berperang untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Kami tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Kamu banyak bicara. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Permisi Tuan James.
Selamat pagi Tuan James. Pagi, ada apa datang kemari? Saya datang ke sini hanya untuk meminta bantuan untuk melawan kaum Padri. Apa imbalan yang akan saya dapatkan jika saya membantu kamu? Kita bisa membuat perjanjian. Perjanjiannya apa yang dimaksud Datuk? Kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau. Besok pagi kita membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Baiklah, akan kamu besok. Apa maksud Dato membawa kaum Belanda kemari? Aku pikir kita bisa menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Kapan saya berbicara seperti itu? Apa Dato tidak tahu bahwa kaum Belanda ingin menguasai daerah ini? Kau iri kan dengan keberhasilan kami bisa bergabung dengan Belanda? Kami tidak iri, tapi kami hanya ingin menasihati Anda bahwa kaum Belanda itu licik. Tidak usah bertele-tele, mari kita selesaikan sekarang. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Masang. Mengapa kita harus berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita ini sama? Apanya yang sama? Kau dengan omong kosongmu dan kami dengan ajaran nenek moyang kita. Tapi kita bisa bersatu dengan perbedaan di antara kita. Terserah kau, Imam. Yang terpenting kami sudah menandatangani perjanjian ini. Dan batas kaum adat sudah ditentukan. Ya sudahlah, saya harap ini yang terbaik untuk kaum adat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal mengikuti perjanjian itu. Kini kaumku telah menjadi budak Belanda. Apa yang dilakukan Belanda sekarang, mereka hanya ingin memanfaatkan penduduk kita. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Kami sadar, kami hanya dimanfaatkan oleh Belanda. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku tahu, sekarang kau kumpulkan pendudukmu dan aku akan mengumpulkan pendudukku. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh Belanda. Kalau bisa, kita yang menang. Tuan, kita diserang, sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang dan membunuh kita. Apa? Benarkah itu? Sebelum kita diserang, kau pergilah ke Pulau Jawa untuk meminta bantuan kepada prajurit di sana. Baik, Tuan. Lapor saya dikirim oleh Tuan James untuk meminta bantuan kepada Tuan. Datang kemari untuk meminta bantuan kepada Tuan. Karena pasukan telah gugur karena melawan rakyat Sumatera. Laporan saya terima. Baiklah, saya akan ke sana untuk membantu pasukan di sana. Lapor, saya telah membawa pasukan dari Pulau Jawa. Nice. Besok kita akan menyerang 2 kaum itu tanpa ampun. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Paluku untuk berunding. Tapi, pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon,
lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda.